Diporoti guru honorer Tulungagung hingga ratusan juta rupiah, TKW Hongkong asal Banyuwangi lapor ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Kisah menyedihkan kembali dialami oleh seorang PMI yang bekerja di Hong Kong. Dia menjalin hubungan dengan seorang guru honorer. Si cewek atau PMI-nya ini sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk guru honorer tersebut, tapi ternyata si lakinya itu udah punya istri. Berikut ini adalah cerita detailnya. Terkini, seorang PMI Hong Kong berinisial LE yang berusia 42 tahun menjadi korban asmara online seorang guru honorer yang berinisial FWN yang berusia 37 tahun. FWN merupakan warga desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang dikenal LE melalui sosial media saat dirinya bekerja di Hong Kong. Perkenalan itu berlanjut dengan hubungan pacaran meski keduanya tak pernah bertemu. Simpati atas penampilan FWN yang terlihat lugu dan polos, LE tak bisa menolak permintaan dan bujuk rayu FWN untuk mengirimkan sejumlah uang. Katanya uang tersebut untuk modal dibelikan sapi, ujar LE kepada awak media. Keuntungan dari beternak sapi itu nantinya akan dibagi dua. Saking percayanya, saat kepulangan LE ke tanah air pada tahun 2019 lalu, keduanya melangsungkan pernikahan secara siri. Total uang yang saya kirim sekitar 126 juta rupiah, terangnya. LE mengatakan untuk menutupi modusnya, FWN menunjukkan kegiatan sedang menguras kolam ikan dari uang yang dikirimkannya. Kepada LE, FWN mengaku sudah bercerai dari istri pertamanya dan berstatus duda beranak dua. Bahkan FWN pernah mengutarakan keseriusannya dengan bertemu kerabatnya di Banyuwangi. Namun tingkah FWN dianggap mencurigakan, terlebih saat dirinya berlibur ke Tulungagung, FWN tak pernah mengajak ke rumahnya. Terang LE, setelah nikah siri kemudian saya diajak ke Tulungagung. Ternyata hanya diinapkan di hotel dan tidak diajak ke rumahnya. Diam-diam LE pergi ke rumah FWN berdasarkan alamat yang diberikan FWN. Setibanya di rumah FWN, LE melihat FWN bersama istrinya. Mengetahui kedatangannya, FWN langsung lari dan pintu rumahnya langsung ditutup. Orang tuanya lah yang membukakan pintu, terus saya lihat dia di kamar dan kabur, jelas LE. Merasa dibohongi dan sakit hati, LE lalu balik lagi ke Hong Kong, namun seakan tak tahu malu, FWN kembali menghubungi LE. Saya coba dihubungi lagi, sebenarnya saya males, tapi bagaimana lagi, biar ada bukti kalau saya ditipu. Akhirnya saya balas juga chatnya, ungkap LE. Hingga akhirnya pada tahun 2021 LE kembali ke tanah air. Dirinya berniat untuk melaporkan penipuan yang dilakukan FWN ini ke polisi, dan FWN sempat mengancam LE agar tidak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib atau keluarganya akan dihabisi. Saya berharap ada solusi setelah melaporkan ke polisi ini, pungkas LE. Saat ini LE melaporkan kasus yang menimpanya ke polisi Resort Tulungagung. Ya, sekarang ini memang banyak banget hubungan yang udah nggak sehat ya, hubungan yang nggak bener. Jadi kayaknya kasus penipuan itu merajalela banget. Jadi untuk para PMI hati-hati, banyak oknum atau penipu ya yang memanfaatkan bahwa PMI atau TKW itu menjadi sasaran empuk mereka ya. Karena apa? Karena mereka tahu ya kalau PMI atau TKW itu gajinya gede, setiap bulan pastinya menerima gaji. So, buat para PMI, mbak-mbak TKW harus be smart people ya, jangan mudah tergoda bujuk rayu cinta di sosial media. Bukannya nggak boleh menjalin hubungan di sosial media, cuma saat menjalin hubungan kalau udah menyinggung dengan yang namanya uang, jangan diterusin. Pasti itu udah nggak bener, udah pasti ujung-ujungnya modus guys. Karena laki-laki yang baik itu nggak mungkin dia meminta-minta uang ke cewek.
Sebagai pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, semoga hal serupa tidak menimpa kembali kepada para PMI. Semoga uangnya Mbak LE ini bisa segera dikembalikan, kasusnya bisa segera terselesaikan, dan oknum atau terduga ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amin, amin ya robbal alamin. Next berita untuk pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur yang dalam waktu dekat ini mau pulang ke tanah air, harap untuk diperhatikan, ada berita baru guys. Kan saat ini Bandara Juanda Surabaya sudah tidak menerima kedatangan dari luar negeri ya, makanya seluruh kedatangan atau pintu masuk hanya ada 2 bandara, yaitu Bandara Suta dan Bandara Samratulangi. Pastinya untuk teman-teman PMI yang berasal dari Jawa Timur untuk pulang ke tanah air, mereka akan mendarat di Bandara Suta ya, dan kabarnya setelah menjalani 8 hari karantina di Jakarta, maka teman-teman PMI asal Jatim ini akan dijemput ataupun diantar oleh pihak Jakarta sana ke Jawa Timur, akan dibawa ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk menjalani karantina dan juga swab test lagi. Pangdam Brawijaya Maijen TNI Suharyanto memastikan bahwa Bandara Internasional Juanda tidak bisa lagi menerima kedatangan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Untuk bandara hanya dibuka Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten serta Bandara Samratulangi Manado Sulawesi Utara. Untuk pelabuhan hanya dibuka di Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Nunukan Kalimantan Utara. PMI asal Jatim pasti pulangnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Kami sudah sepakat tadi saat rapat di Kodam dan akan melaporkan kepada Bu Gubernur. Perlakuan PMI dari Jatim tetap seperti biasa, nantinya akan dikarantina dulu di Jakarta selama 8 hari. Kami akan koordinasi dengan Pangdam Jaya apakah mereka akan mengantar PMI ke sini ke Jatim atau kami yang akan menjemput, kata Pangdam kepada wartawan saat konferensi pers di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat 17 September 2021 malam. Jadi, apakah PMI asal Jatim akan dikarantina lagi di Asrama Haji Sukolilo Surabaya? Jawabannya adalah iya, nanti mereka akan diswab PCR ulang. Jika hasilnya negatif baru bisa dipulangkan. Kami jangan sampai kecolongan, kami takut petugas di DKI Jakarta kewalahan, karena itu kami tetap waspada dan swab ulang, kata Pangdam. Pihaknya juga akan mewaspadai kepulangan PMI asal Jatim melalui jalur darat dan laut. Kami akan laksanakan penyekatan terbatas di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah di Ngawi. Nantinya mereka akan diangkut ke asrama haji untuk swab PCR. Mudah-mudahan langkah penyekatan ini bisa mencegah varian baru MU agar tidak menyebar di Jatim, ujarnya. Gubernur Jatim Ibu Khofifah mengatakan PMI asal Jatim yang sudah habis masa kontraknya dan akan pulang terbanyak dari Malaysia. Jika tidak pulang melalui jalur udara, mereka akan melalui jalur laut dan darat lewat Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, serta Medan. Titik perlintasan laut potensial jadi transit para PMI. Kita harus koordinasikan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Semua menjadi sangat penting. Mereka adalah WNI yang habis masa kontraknya dan harus pulang, jangan sampai mereka jadi overstay. Yang PMI sekarang dikarantina dan dirawat di RSDL Indrapura tetap diselesaikan dan diberi pelayanan sesuai dengan SOP. Ya, dari berita ini bisa diambil kesimpulan untuk teman-teman PMI khususnya yang berasal dari Jawa Timur ya. Jadi untuk kedepannya, untuk kepulangan PMI setelah dikarantina 8 hari di Jakarta, masih akan menjalani karantina lagi di Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk menjalani swab test PCR ulang. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.